Shalom teman-teman yang dikasih dalam Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat bergabung kembali di dalam ibadah Minggu GSJ Ajem Yunlong. Langsung saja ke firman Tuhan hari ini yang saya beri judul Berdoa untuk Mujizat. Mari kita langsung saja membaca firman Tuhan dari kitab Lukas pasalnya yang ke-9 ayat 16 sampai 17. Seperti biasa yang bisa membaca bersama-sama sembari bangkit berdiri, saya undang saudara untuk berdiri. Kalau tidak, silahkan dengarkan dengan baik atau membacanya sembari duduk atau mengerjakan hal yang lainnya apabila saudara sedang bekerja. Lukas pasal 9 ayat 16 sampai 17. Yang sudah siap, mari kita bersama baca. 2, 3. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakul. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur sebab Engkau Allah yang penuh dengan mujizat Tuhan. Dan hari ini kami akan belajar lebih lagi mengenai berdoa meminta mujizat kepada Engkau. Berbicara kepada kami Tuhan, pribadi lepas pribadi tanpa terkecuali hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, mari kita semua katakan, amin, puji Tuhan. Saudara, kita sebagai gereja sidang jemaat Allah adalah gereja yang bukan saja percaya akan mujizat Tuhan, bahkan kita percaya sampai hari ini mujizat tetap terjadi, banyak terjadi, ya apalagi saat kita terus bersandar kepada Tuhan, mujizat terjadi setiap waktu di sekeliling kehidupan saya dan saudara-saudara ya. Kita bahkan mengembrace, kalau bahasa Inggris itu embrace itu seperti memeluk ya. Karena sebagai gereja sidang jemaat Allah kita bersandar dengan kuasa Roh Kudus ya. Jadi kita sangat embrace sekali dengan mujizat tersebut. Untuk itu kalau saudara jarang melihat mujizat di dalam kehidupan saudara, saya menantang saudara untuk menantang Tuhan. Ya, minta kepada Tuhan untuk lakukan mujizat di sekeliling kehidupan saya ya. Bukan semata-mata untuk saya sendiri dapat melihat mujizat Tuhan, tetapi supaya kemuliaan Tuhan boleh dinyatakan di sekeliling kehidupan saya dan saudara yang percaya katakan amin. Oke, dari kitab Lukas pasal 9 ayat 16 sampai 17 kita di sini melihat kembali pada saat Tuhan melakukan mujizat ya. 5 roti dan 2 ikan dijadikan begitu banyak memberi makan 5.000 orang dan saat itu yang dihitung hanya laki-laki sebagai kepala keluarga. Sisanya sampai 12 bakul. Ini suatu mujizat yang luar biasa saudara-saudara ya. Untuk itu kita perlu belajar di dalam hal berdoa untuk mujizat ya. Apa yang harus kita lakukan ya. Nah saudara, kita lihat tadi Yesus sendiri mengenadah ke langit ya. Saya selalu susah mau ngomong kata-kata ini, menengadah ya, nengok ke langit ya. Lalu dia mengucap berkat, artinya dia berdoa, bersyukur atas berkat ini ya. Kita diajak oleh firman Tuhan untuk terus berdoa meminta mujizat ya. Baik itu dalam bentuk ucapan syukur, baik itu permintaan kepada Tuhan saya dan saudara yang percaya katakan amin. Namun kita perlu tahu lebih lagi mengenai hal mujizat tersebut. Saat kita berdoa untuk mujizat, kita perlu tahu dua hal. Yang pertama cepat berbicara tentang esensi, yang kedua berbicara tentang peraturan ya. Yang pertama adalah esensinya. Apa esensi daripada mujizat tersebut? Esensi itu artinya kayak DNA-nya, hal yang paling terpenting ya, yang paling utama yang ada di dalam titik dasar daripada mujizat tersebut ya. Daripada hal berdoa untuk mujizat. Yang paling pertama sebagai sebuah esensi, yang paling pertama dan terutama berdoa untuk mujizat harus dilakukan atas dasar iman. Saudara harus memiliki iman. Kalau saudara hanya berdoa untuk mujizat karena seperti saya katakan tadi sebagai anggota gereja sidang jemaat Allah harus bukan saja percaya akan mujizat tetapi terus berdoa meminta mujizat terjadi di sekeliling kita, maka percuma. Karena saudara, esensi daripada berdoa meminta mujizat yang paling terutama adalah berdoa untuk mujizat harus dilakukan atas dasar iman. Markus 10 ayat 27 berbunyi, Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Jadi saudara, saya dan saudara ini memiliki Allah yang luar biasa, yang tidak mungkin menjadi mungkin.
Untuk itu pada saat kita berdoa meminta mujizat, saudara, mari kita memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan saya dan saudara. Ya, jangan berdoa minta mujizat hanya karena rutinitas, karena kita tahu datang dari gereja berlatar belakang Pentakosta, ya mujizat terjadi setiap waktu, ya dan amin. Ya, tetapi mari kita berdoa minta mujizat kepada Tuhan oleh karena dasar iman saya dan saudara, sebab Allah saya dan saudara mampu melakukan segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ya, kalau saudara tidak memiliki dasar iman yang benar-benar di dalam Tuhan kita, maka percuma saudara nggak perlu berdoa minta mujizat. Ya, sebenarnya tanpa kita berdoa minta mujizat, Tuhan memberikan mujizat demi mujizat di dalam kehidupan saya dan saudara sebagai pengikut yang percaya, katakan amin. Tetapi Tuhan juga mendengarkan doa saya dan saudara, sehingga pada saat kita berdoa secara pribadi, secara khusus, meminta sesuatu yang merupakan mujizat di dalam kehidupan saya dan saudara, Tuhan juga mendengarkan dan akan memberikannya apabila itu sesuai dengan firman-Nya, ya. Jadi saudara, pada saat kita berdoa meminta mujizat, mari kita pakai iman kita dengan sungguh-sungguh. Jangan hanya sekedar berdoa untuk mujizat, tetapi juga sebenarnya iman kita nggak di situ. Kita berdoa minta kesembuhan, tapi kita juga sembuh apa enggak ya, aduh kurang tahu juga. Ya pokoknya pendeta suruh kita berdoa aja deh. Ya, saudara, disuruh apa nggak disuruh pendeta, saudara sakit minta kesembuhan, doa sendiri dengan dasar iman saudara, percaya bahwa Allah kita adalah Allah Yehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan, ya. Karena di sini dikatakan bahwa segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah, mungkin untuk dokter, ya, juru rawat, bagi saya dan saudara tidak mungkin, tetapi bagi Allah adalah mungkin. Ini dasar iman saya dan saudara, maka harus kita lakukan permintaan atau doa untuk berkat dan mujizat, harus kita lakukan atas dasar iman tersebut, saudara-saudara, ya. Kalau saudara tidak punya iman yang sungguh-sungguh di dalam dia, percuma. Saudara mendingan gak usah berdoa minta mujizat, ya. Sebelum saudara membangun iman saudara tersebut, ya, siap dengan iman saudara, gak usah buka mulut untuk berdoa minta mujizat. Berarti saudara memang tidak siap untuk menerima mujizat Tuhan. Kalau saudara mau siap menerima mujizat Tuhan, maka saudara harus membangun dasar iman saudara sebagai sebuah pondasi yang luar biasa, sehingga mujizat tersebut terjadi. Yang percaya katakan amin. Markus 9 ayat 23 berbunyi, jawab Yesus, katamu jika engkau dapat. Tuhan bertanya, jadi kamu bilang jika kamu dapat, jika kamu bisa. Tapi Tuhan lanjutkan di sini, Yesus lanjutkan, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Jadi kalau saudara berdoa meminta mujizat, saudara perlu ingat bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Yang percaya katakan amin. Nah, saat kita berbicara tentang esensi daripada berdoa minta mujizat tersebut, harus di atas dasar iman, maka kita berbicara juga tentang otoritas. Karena iman itu harus termasuk otoritas yang diberikan Yesus. Yang percaya katakan amin. Matius 10 ayat 1 berbunyi, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Yesus memberikan otoritas kepada saya dan saudara. Jadi tidak perlu takut, pakai iman saudara. Pada saat berdoa meminta mujizat, aktifkan iman saudara dengan otoritas yang sudah diberikan oleh Yesus. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Nah, saudara, hal kedua yang perlu kita bahas juga adalah peraturan daripada berdoa meminta mujizat tersebut. Ya, esensi kita sudah tahu tadi, kita harus berdoa untuk mujizat atas dasar iman dengan otoritas yang diberikan Yesus. Nah, aturannya apa saat kita berdoa? Ada 3 hal. Yang pertama, berdoa meminta mujizat seharusnya dilakukan oleh karena atau berdasarkan ketundukan. Ya, oleh karena ketundukan kepada Tuhan kita Yesus Kristus, kepada Allah. Ya, kita berdoa minta mujizat oleh karena kita tunduk kepada Allah. Kisah Para Rasul 1 ayat 4 berbunyi, pada suatu hari ketika ia makan bersama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Ini Yesus menjanjikan dia akan meminta Roh Kudus untuk dikirimkan dan mengatakan kepada murid-muridnya, jangan tinggalkan Yerusalem dulu sampai Roh Kudus datang. Jadi saudara, pada saat murid-murid menantikan Roh Kudus, mereka menantikan di Yerusalem seperti yang diinstruksikan oleh Yesus. Maka Roh Kudus datang, kita semua sudah tahu ceritanya. Mereka dipenuhi dengan Roh Kudus dan mujizat terjadi di mana-mana. Saudara, untuk mujizat terjadi, maka saudara harus pertama-tama tunduk kepada Tuhan. Saat kita berdoa minta mujizat kepada Tuhan, kita harus berdoa atas ketundukan tersebut. Ya, kita harus berdoa oleh karena ketundukan kita kepada Tuhan. Bahwa Tuhan mau saya dan saudara untuk berdoa minta mujizat kepada Dia. Bahwa Tuhan mau saya dan saudara melakukan mujizat-mujizat di dalam namanya. Matius 10 ayat 5-8 berbunyi, ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka,
Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkan orang kusta, usirlah setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Kita sudah menerima dengan cuma-cuma karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Maka kita juga perlu membagikannya dengan cuma-cuma kepada orang. Pengalaman yang kita terima ini cuma-cuma. Ya, pengalaman dengan Tuhan Yesus. Pengalaman melihat mujizat demi mujizat terjadi dengan cuma-cuma. Mari kita izinkan orang-orang di sekeliling kita melihat dan merasakan pengalaman mujizat di dalam Tuhan ini juga. Dengan bagaimana? Dengan saya dan saudara mau dipakai oleh Tuhan sebagai alatnya. Tunduk kepada Tuhan. Tuhan katakan kita dikirim oleh Tuhan, ya. Pergi dan beritakan kerajaan surga. Dan di dalam melakukan itu kita menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, tahirkan orang kusta. Kita berdoa untuk mujizat. Supaya pada saat mujizat terjadi, maka semua mata akan memandang kepada yang empunya mujizat tersebut, yang melakukan mujizat tersebut. Kita hanya peminta. Ya, kita bukan pelaku mujizat, kita peminta mujizat, saudara-saudara. Tuhan melakukan mujizat untuk saya dan saudara yang percaya, katakan amin. Jadi saudara-saudara, mari kita berdoa untuk mujizat oleh karena kita tunduk. Kita tahu Tuhan mau saya dan saudara untuk berdoa meminta mujizat, supaya setiap orang melihat mujizat yang dilakukan oleh Dia, dan setiap orang melihat kuasanya. Yang percaya katakan amin. Yang kedua, saudara-saudara, aturan daripada berdoa meminta mujizat, kita harus berdoa meminta mujizat oleh karena atau berdasarkan belas kasihan, ya. Lukas pasal 7 ayat 13-15 berbunyi, dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Yesus membangkitkan orang mati oleh karena dia tergerak. Ya, tergerak oleh belas kasihan. Jadi, saudara, mari kita ikuti. Kalau kita bilang kita pengikut Yesus, mari kita berdoa pertama-tama tunduk, lakukan berdoa minta mujizat. Yesus katakan kita akan lakukan lebih daripada apa yang dilakukan saat dia berjalan di bumi ini sebagai manusia. Ya, jadi kita harus lakukan mujizat lebih banyak lagi bahkan. Tetapi mari kita lakukan oleh karena belas kasihan. Sebab itu yang Yesus lakukan. Setiap kali dia melakukan mujizat, dia tergerak oleh belas kasihan, menyembuhkan orang sakit, mencelikkan mata yang buta, ya, membangkitkan orang mati. Tergerak oleh karena belas kasihan. Bahkan saudara, ya, selain daripada 5 roti dan 2 ikan, ada juga saat di mana Yesus memberi makan 4.000 orang, ya, dengan 7 roti dan sedikit ikan-ikan kecil, ya. 4.000 itu sekali lagi hanya laki-lakinya saja. Jadi beserta keluarganya ini tentu lebih banyak. Dan tersisa 7 bakul penuh. Ini diceritakan di dalam Matius pasalnya yang ke-15 ayat 32. Ya, saya katakan di sini ayat ini mengingatkan kepada saya dan saudara, ya, ada belas kasihan Yesus juga. Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mengikut aku dan mereka tidak punya makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan. Jadi Yesus, ya, melakukan mujizat daripada 7 roti ini sampai tersisa dengan 7 bakul ini untuk 4.000 laki-laki dan keluarga mereka. Bukan semata-mata dia mau kasih lihat bahwa dia hebat. Karena dia memang hebat. Dia tidak perlu membuktikan bahwa dia hebat. Karena Yesus adalah penuh kuasa. Yang percaya katakan amin. Tetapi dia lakukan mujizat tersebut karena belas kasihan. Dia tidak mau orang-orang ini pulang tidak dengan makanan, saudara-saudara. Jadi, itu peraturan yang kedua. Saudara saat berdoa meminta mujizat, saudara harus berdoa oleh karena belas kasihan, bukan karena kuat dan hebat. Seperti Zakaria 4 ayat 6 katakan. Bukan karena kuat dan hebat saudara, merasa saudara diurapi Tuhan. Apalagi kalau yang sudah melayani Tuhan, ya. Apakah saudara mungkin menjadi pemimpin di gereja, ya, tim doa, atau bahkan menjadi pendeta, ya. Saudara, jangan berdoa untuk mujizat karena kuat dan hebat. Saya diurapi oleh Tuhan, ya. Tetapi mari kita berdoa untuk mujizat, ya, saat kita menumpangkan tangan untuk orang yang sakit, ya, ataupun untuk berdoa hal-hal yang lain. Mari kita lakukan itu oleh karena belas kasihan, ya, belas kasihan. Yang percaya katakan amin. Yang ketiga, saudara-saudara, ya, peraturan daripada kita berdoa untuk mujizat harus dilakukan oleh karena keterbatasan.
Keterbatasan siapa? Keterbatasan saya dan saudara. Jadi kita berdoa minta mujizat kepada Tuhan yang tidak terbatas. Karena untuk saya dan saudara terbatas, tapi untuk Tuhan tidak terbatas. Lukas 18 ayat 27 berkata, kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Yeremia 32 ayat 27 berbunyi, sesungguhnya akulah Tuhan, Allah segala makhluk, adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tapi bagi saya dan saudara memang banyak hal yang penuh dengan keterbatasan. Sakit, penyakit, keuangan, masalah apapun yang ada dalam kehidupan saya penuh dengan keterbatasan kita. Ya, seberapa hebat sih kita bisa menangani seluruh masalah dalam kehidupan kita ya. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil dikatakan di sini ya. Bagi Tuhan segala sesuatu adalah mungkin. Tuhan dapat melakukan mujizat di dalam kehidupan saya dan saudara. Dan terkadang saat kita melihat mujizat itu, saudara jangan batasin. Mau lihatnya yang besar-besar saja, saudara-saudara ya. Jangan batasin mujizat Tuhan, saudara-saudara. Kita sudah terbatas ya. Tuhan tidak terbatas. Jadi jangan kita pakai standar saya dan saudara untuk Tuhan. Ya karena kita tahu kita terbatas, kita kira Tuhan kita terbatas. Dia tidak terbatas. Jadi jangan dibatasi yang kecil-kecil, juga jangan dibatasi dengan mujizat yang besar-besar. Mujizat Tuhan ya dan amin. Mau kelihatan kecil atau kelihatan besar di dunia. Sebagai contoh saudara, saya dan Pastor Juna sedang setiap kali selalu lewatin satu toko yang jual susu untuk Sergio yang harganya lebih murah dibandingkan toko yang lainnya ya. Tetapi terus sudah sekitar 1 bulan ini sudah habis ya, stok susu tersebut sudah habis. Tapi saya sudah siap bahwa ya udah kalau memang sudah habis kita berarti harus beli dengan yang harga normal, lo nggak masalah. Tetapi setiap harinya saya lewatin itu toko, walaupun saya sudah tahu sudah habis, saya berdoa aja supaya nanti pasti ada lagi. Lalu hari berikutnya nanti pasti ada lagi. Tapi nggak ada saudara-saudara. Hampir 1 bulan ini benar ya. Tapi stok kami masih ada. Stok kami masih ada sekitar 5 kaleng ya saudara-saudara ya. Tapi setiap hari kami juga lewatin, terus kita klaim dalam nama Yesus, nanti pasti ada. Dan lucunya saudara, kemarin ya sembari saya lewat lagi sekali lagi, saya cek, benar ternyata muncul lagi saudara dengan harga yang murah lagi ya. Nah, ini mungkin hal yang kecil, yang mungkin buat banyak orang nggak ada artinya. Tetapi kalau saudara pikirkan, bedanya memang cuma $30. Tapi $30 ya, 1 bulan anak saya itu minum susu sekitar 6 kaleng. Ya berarti $30 kali 6, 180. Itu untuk 1 bulan. Kalau dihitung 1 bulan juga mungkin masih kecil. Ya apalah artinya 180 ya, gaji saudara aja besar-besar begitu di Hong Kong ya. Tetapi bayangkan 180 dikali 1 tahun itu lebih dari 1.800. Bukankah itu bisa untuk hal-hal yang lain ya? Jadi yang kelihatannya kecil pun itu adalah mujizat dari Tuhan, saudara-saudara. Jadi jangan batasi, mau itu kelihatan kecil, mau kelihatan besar, mujizat Tuhan ya dan amin. Amin, ya. Kita berdoa untuk mujizat itu karena kita yang terbatas, bukan Tuhan yang terbatas, saudara-saudara. Jadi jangan pakai standar keterbatasan kita untuk Tuhan. Lah, wong kita justru berdoa minta mujizat karena kita mau standar ketidakterbatasan Tuhan melingkupi saya dan saudara yang terbatas. Ini yang percaya katakan amin, ya. Lukas pasal yang ke-9 ayat 16-17 berbunyi, ya, ini kembali lagi cerita tentang 5 roti dan 2 ikan. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikan kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang banyak. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Saya stop dulu di situ. Tuhan memecah roti dan 2 ikan ini, 5 roti dan 2 ikan, ya, sembari mengucap syukur. Sementara dia tahu bahwa ini terbatas, saudara-saudara ya. Ini terbatas ya. Tapi yang namanya mujizat itu, kalau tidak terbatas ya, kondisinya itu tidak terbatas, ya berarti nggak spesial, saudara-saudara. Namanya mujizat, ya kan? Karena dia terbatas, tapi kok cukup, itulah sebabnya namanya jadi mujizat. Tapi kalau persediaannya tidak terbatas dan cukup untuk kasih makan 5.000 orang, ya itu namanya bukan mujizat, saudara-saudara. Itu namanya stok, ya, atau supermarket namanya ya. Ini justru karena keterbatasan, tapi kok cukup, maka itu menjadi mujizat, saudara-saudara. Itulah sebabnya, ya, peraturan yang terakhir adalah pada saat kita berdoa minta mujizat, oleh karena keterbatasan. Ya, jangan kita masih tahu ada yang kita bisa lakukan, kita give up. Itulah sebabnya kalau kita sakit, jangan cuman, berdoa minta semua sama Tuhan, no problem. Tapi lakukan juga apa yang harus kita lakukan. Kalau kita memang harus ke dokter, ke dokter. Kalau kita memang harus minum obat, minum obat, gitu ya. Jadi saudara-saudara, ya, mari kita berdoa minta mujizat oleh karena keterbatasan, bukan dengan arogansi juga ya. Jangan kita serta-merta tahu Tuhan itu mampu menyembuhkan dan kita nggak mau ke dokter pokoknya. Itu namanya mencobai Tuhan, saudara-saudara ya. Mari saudara, kita jangan dengan arogansi meminta
mujizat Tuhan hanya karena kita tahu Allah kita Allah yang sanggup. Allah memang sanggup ya. Saudara nggak perlu pakai arogansi mempertunjukkan kepada orang Allah kita sanggup. Ada atau tidak ada saudara menunjukkan kesanggupan Tuhan akan ditujukan kepada seluruh umat manusia yang percaya, katakan amin. Jadi pada saat kita berdoa minta mujizat, saudara jangan mikirkan diri kitanya gitu loh. Pikirkan Tuhannya. Seperti Galatia 2 ayat 20 berbunyi, bukan lagi aku melainkan Kristus yang tinggal di dalam aku. Amin. Puji Tuhan. Untuk itu saya akan tutup sekali lagi dengan mengingatkan, mari saudara, sebagai gereja sidang jemaat Allah, ya kita sangat embrace sekali dengan mujizat Tuhan. Itulah sebabnya kita sangat tahu bahwa kita diajak oleh Tuhan untuk melakukan mujizat Tuhan untuk kemuliaan namanya. Dan di dalam kita berdoa meminta mujizatnya, mari kita ingat, kita berdoa meminta mujizatnya atas dasar iman, penuh dengan otoritas dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan oleh karena ketundukan, dan karena belas kasihan, juga karena keterbatasan saya dan saudara-saudara yang percaya, katakan amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati, selamat hari Minggu.